Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel belusuan situs-situs sejarah, pariwisata, budaya, dan juga musik. Hari ini, hari Senin, adalah hari pertama di tahun 2024, yaitu 1 Januari 2024. Saat ini kira-kira jam setengah 12. Saya berdiri di sebuah tempat yang bernama Gerbang Pleret. Ya, Anda bisa melihat di belakang saya. Ya, ini adalah sebuah replika gerbang pada masa Kerajaan Mataram dahulu. Baiklah, pada siang hari ini, mungkin sampai sore, saya akan mencoba menelusuri situs-situs yang masih bisa dilihat dari ibu kota ketiga dari Kerajaan Mataram setelah Kota Gede dan Kerto. Baiklah, ikuti terus belusuan saya. Dari sebuah artikel yang ditulis oleh Bapak Joy Jatmiko Abdi dalam jurnal Widya Praba yang diterbitkan oleh BPJB Daerah Istimewa Yogyakarta, mengutip pendapat dari Adri Sijanti, di sana diberitakan bahwa Raja Amangkurat I telah berhasil membangun Keraton Pleret sebagai pusat pemerintahan dengan komponen tata kota yang cukup lengkap, yaitu pintu gerbang, jaringan jalan, pasar, masjid agung, tembok keliling, alun-alun keraton, bangunan air. Bahkan disebutkan juga menurut Babat Momana dan Babat Sengkala, diceritakan bahwa ketika Sultan Agung masih memimpin Mataram pada tahun 1643 Masehi, danau buatan sudah dibangun, dan pada tahun 1651 Masehi, danau tersebut dilengkapi dengan bendungan yang besar yang disebut Segoro Yoso. Sebuah ilustrasi dari Dinas Kebudayaan DIY tentang tata kelola air Keraton Pleret mungkin bisa membantu imajinasi kita. Yang kini menjadi pertanyaan kita adalah di manakah bangunan-bangunan sebagai komponen sebuah keraton itu? Biasanya bangunan terpenting dari sebuah keraton adalah benteng keliling, karena benteng keliling itulah yang akan melindungi keraton itu. Beruntung bahwa Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan beberapa kali ekskavasi di antara tahun 2008 dan 2011. Saya penasaran ingin menyaksikan benteng keraton sebagai hasil dari ekskavasi itu, meskipun sudah tidak ada lagi sisa bangunan yang masih berdiri di atas tanah. Saya diberitahu oleh seorang warga bahwa situs-situs hasil ekskavasi itu berada di bawah konstruksi atap bajaringan di belakang Museum Pleret sisi barat. Tidak ada jalan setapak untuk menuju ke sana. Saya pun berusukan mengikuti pematang sawah untuk sekedar menyaksikan hasil ekskavasi itu. Ternyata benar teman-teman, bahwa di beberapa titik ekskavasi di kelurusan dari utara ke selatan, di kedalaman sekitar 1 sampai 1,5 meter, terdapat struktur fondasi dengan bahan batu bata merah dengan ukuran yang cukup besar. Sisa kelurusan ke selatan sepertinya belum diekskavasi karena saya tidak melihat adanya struktur atap bajaringan di sana. Selesai mengeksplorasi
titik-titik ekskavasi di kelurusan sisi barat, saya pun langsung menuju ke sisi timur. Area di sini sudah dikembangkan oleh warga menjadi sebuah taman wisata bernama Taman Benteng Mataram. Mirip dengan titik-titik ekskavasi yang ada di kelurusan sisi barat, di kelurusan sisi timur ini titik-titik ekskavasi juga dilindungi dengan konstruksi atap baja ringan dari utara ke selatan. Saya pun mencoba melongok di setiap kotak ekskavasi, tetapi di kotak ekskavasi yang kedua ada sesuatu yang menarik, yaitu papan informasi yang menjelaskan tentang situs Benteng Baluwerti ini. Jalur keliling benteng ini diinterpretasikan sepanjang 2.392 meter, melindungi area 35,2 hektar. Tebal benteng diperkirakan 2,8 meter dan terpendam sedalam 1,5 meter. Tingginya ternyata 5-6 meter. Tertulis juga di papan informasi ini bahwa pada saat Perang Diponegoro, tembok benteng ini masih cukup tinggi sehingga sempat digunakan sebagai salah satu benteng pertahanan militer oleh pasukan Diponegoro melawan tentara Hindia Belanda. Di papan informasi ini terdapat juga sebuah penjelasan yang menjawab teka-teki mengapa tembok benteng ini sekarang hanya menjadi struktur fondasi yang terpendam. Jawabannya tertulis seperti ini. Sekitar tahun 1891, komponen sisa benteng dan keraton Pleret digunakan ulang untuk bahan material pembangunan pabrik gula Kedaton Pleret. Bahkan bekas jalur benteng diperkirakan sempat digunakan sebagai landasan jalur rel lori dari lokasi-lokasi kebun tebu menuju ke pabrik gula. Terjawab sudah teman-teman, mengapa di keraton-keraton Mataram yang lain kita masih bisa melihat benteng keliling atau benteng Baluwerti, sedangkan di keraton Pleret ini kita sudah tidak bisa melihatnya lagi. Ekskavasi demi ekskavasi di tahun-tahun yang akan datang tentunya akan sangat bermanfaat untuk membuka tabir yang terpendam dan akan sangat berguna untuk wawasan dan edukasi generasi mendatang. Demikianlah teman-teman hasil belusukan saya di kawasan Keraton Pleret. Mohon maaf apabila ada kekeliruan informasi dan data. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehat selalu. Terima kasih.